Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak peserta KMD yang berbahagia. Tidak lupa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah taufiknya atau taufik hidayahnya kita diberi kesempatan untuk berkegiatan KMD, bertemu walaupun dalam dunia maya, dunia yang jauh daring. Nah, kakak, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang ragam keterampilan pramuka penggalang. Apa itu ragam keterampilan pramuka penggalang, apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Saya buka laptop. Nah, baiklah Kak, ragam keterampilan pramuka penggalang ini otomatis kita tidak lepas dari karakteristik anak-anak penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun. Anaknya energik, suka tantangan, dan lincah. Nah, ini kegiatan pun harus menyesuaikan. Kita sebagai pembina mengetahui dulu kegiatan-kegiatan apa, ragam keterampilan apa yang harus disampaikan, yang diberikan pada adik-adik kita penggalang. Nah, ragam keterampilan pramuka penggalang itu apa toh? Nah, merupakan ragam keterampilan pramuka dengan kompetensi yang disyaratkan dalam SKU, SKK, dan syarat pramuka Garuda golongan pramuka penggalang. Apa saja toh itu? Nah, ini lihat. Nah, satu, pioneering. Yang kedua, mountaineering. Yang ketiga, orienteering. Keempat, survival. Kelima, PPK atau P3K, dan yang keenam, PBB. Nah, keenam ini minimal kita sebagai pembina harus menguasai. Yos paling tidak ngerti dasari. Gitu. Itu 6 ragam yang minimal kita kuasai, yang kita berikan besok ketika kita di lapangan. Nah, yang pertama PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini wajib kita berikan kepada anak didik kita penggalang, tapi dalam bentuk permainan yang menyenangkan sesuai dengan kepramukaan, dengan pramuka kita, pelaksanaan kegiatan kita di kepramukaan. P3 ini sifatnya pertolongan pertama pada kecelakaan, bersifat sementara, dan mencegah maut. Nah, keterampilannya apa saja, panjenengan bisa buka di mungkin panjang sudah memahami apa tahu itu P3K. Misalnya pembalutan, pembidean, kemudian mengangkut atau mengangkat pasien dan sebagainya. Ini bisa diberikan, kita pelajari bersama, dan panjenengan saya kira panjenengan sudah paham semuanya untuk yang P3K. Kemudian yang kedua, nih, survival. Ini yang perlu kita berikan pada anak-anak, pada adik kita, yaitu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup di alam terbuka. Survival. Tuh ada
iklan. Gak apa. Oke ya, kami ulangi. Usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup di alam terbuka. Apa toh contohnya? Contohnya 1, membuat bivak. Bivak atau tenda sementara kalau kita di lapangan, di alam terbuka. Nah, itu malam istirahat kita buat bivak. Bahannya dari apa? Bisa dari mantol yang kita buat, bisa dari tumbuh-tumbuhan, daun-daun yang di sekitar kita, rumput-rumput yang di sekitar kita, apa saja di sekitar kita yang bisa digunakan untuk berlindung. Membuat bivak. Contohnya itu gambar-gambarnya. Nah, kegiatan kedua, cara mencari makanan. Nah, kalau di alam terbuka, cara mencari makan bagaimana? Bisa dengan tumbuh-tumbuhan. Mana tumbuhan yang beracun, mana yang tidak, yang bisa dimakan dan tidak. Bagaimana cara memasaknya? Nah, itu perlu kita pelajari. Ini asik untuk praktek bersama anak-anak di lapangan, seneng. Kemudian hewan apa saja yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan, dan sebagainya. Bagaimana cara memakannya? Misalnya, ada kadal, enak ya dimakan. Nah, kalau terpaksa kita nggak bawa bekal, ya survival. Kadal, kita apakan? Nah, itu kita berikan materi itu. Ikan, mancing ikan, cara bakar ikan bagaimana? Caranya tanpa bumbu, kita nggak bawa bumbu lengkap, biar enak, bagaimana survival. Nah, nih. Yang ketiga, cara membuat api, perapian di alam terbuka, itu juga kegiatan survival. Cara mencari air, memperoleh air. Nah, wah ngelak banget ini dan sebagainya. Piye dan agar mendapatkan air secepatnya. Oh, mungkin ini ada tumbuhan yang ada airnya, kita potong, mungkin tetesannya kita diberi diwadahi basa Jawa nih. Nah, kita bisa mendapatkan air. Kemudian komunikasi darurat dengan asap, dengan lampu nek malam dan sebagainya, dengan bunyi-bunyian. Nah, ini kita berikan materi ini kepada adik-adik kita. Tidak kalah P3K tadi sudah kita bicarakan di awal. Ini ya, survival. Selanjutnya kakak, yang keempat, pioneering. Nah, ini yang wajib kita kuasai, jangan sampai kita kalah dengan anak didik kita. Pioneering ini apa toh? Pioneeringnya adalah identik dengan keterampilan tali temali. Tali temali yang nanti arahnya ke membuat bangunan darurat yang mudah dibuat dan mudah dibuka kembali. Gampang digawe, diujunginnya ya gampang. Nah, mengandung pengertian kemampuan membuat dan mengaplikasikan simpul, ikatan, dan jerat. Nah, saya ulangi, mengandung pengertian kemampuan membuat dan mengaplikasikan simpul, ikatan, dan jerat. Ini otomatis kita harus mempelajari beberapa itu. Misalnya macam-macam simpul. Ada simpul mati, ada simpul hidup, ada simpul pangkal, ada simpul anyam, dan lain-lain. Selanjutnya ikatan. Ada ikatan tambat, ikatan silang, ikatan palang, dan lain-lainnya. Nah, aplikasi simpul, ikatan, dan jerat dari ketiga-tiganya tadi membentuk sebuah bangunan darurat. Di sini contoh menyambung tongkat, penggalang untuk upacara pembukaan penutupan kita pakai tiang bendera. Tiang benderanya bukan pakai tiang satu, istilahnya ambil bambu kemudian ditancepkan, enggak. Buat sambung tongkat 3, kemudian dibuat tali, jadilah menyambung tongkat membuat tiang bendera. Membuat rak piring, ini rak piring yang kedua. Ini membuat rak piring, tiang jemuran, kemudian jembatan darurat, kemudian lagi apa? Tower, menara pandang. Nah, ini
aplikasi dari ketiga tadi, simpul, ikatan, dan jerat. Ini pioneering yang wajib kita berikan. Yang keempat, mountaineering. Nih ya, mountaineering, segala aktivitas yang dilakukan di alam pegunungan, di hutan, bukit, tebing, dapat diartikan di alam terbuka. Ini yang disenangi anak-anak, senang sekali. Contoh hiking, jalan-jalan di alam terbuka. Dari misalnya saya pernah mengajak adik-adik, saya kelas 5 itu ya, kelas 5 pernah, kemudian kelas 5 berarti Penggalang SD ya. Kemudian yang Penggalang SD juga pernah itu dari Candi Suko, berjalan ke Grojogan Sewu. Ini juga diberi tugas ya, tiap ada pos berapa pos diberi tugas hiking, jalan dari situ, kemudian sana berangkat dari Candi Suko, finish di Grojogan Sewu, pakai bus antar di Grojogan Suko, jemput di Grojogan Sewu, 10 kilo trekking Grojogan Sewu. Anak-anak senang, adik-adik kita senang banget, kanan kirinya hijau, banyak bunga-bungaan. Kalau sekarang lebih bagus lagi, jalannya lebih enak lagi. Nah, ini hiking. Kemudian climbing. Nah, ada lagi climbing, main tali, naik turun tebing ya, itu seneng anak-anak, adik-adik kita seneng. Dan lain-lain, ini untuk mountaineering. Bentar, ada lagi mountaineering yang keempat ya. Sekarang yang kelima, orienteering. Orienteering apa orientaring ya? Ini ya, keterampilan pramuka penggali yang berkaitan dengan kompas, alat untuk menunjukkan arah. Ini orienteering, orientasi ya, itu dari itu. Kompas atau alat menunjukkan arah ya, menembak arahnya arah mana, kayak berapa derajat. Kemudian peta, gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam satu bidang datar dengan perbandingan atau perkecil yang sesuai skala. Ini peta, membuat peta, tapi bukan peta Indonesia kon gambar di enggak. Peta lapangan, peta perjalanan. Nah, ini kita berikan. Pak, teknisnya piye? Ada buku materinya, panjenengan banyak di sana. Oke. Kemudian menaksir, kegiatan orienteering yang selanjutnya adalah menaksir. Wah, menaksir cewek, seneng ya toh? Enggak, bukan menaksir cewek ya toh. Kegiatan menaksir ini seperti kegiatan mengira-ira. Nih, mengira-ira. Contoh menaksir tinggi, menaksir jarak, lebar, arus. Contoh menaksir tinggi, menaksir tinggi pohon. Anak-anak disuruh menjawab, pohon ini tingginya kira-kira berapa? Tidak mungkin adik-adik kita ngukur naik kemudian pakai meteran, enggak. Dikira-kira dengan rumus. Nah, ada. Menaksir jarak. Berapa kilometer jarak dari bumi perkemahan ini atau dari latihan ini ke tempat balai kota atau ke tempat kantor kelurahan atau ke desa. Kemudian lebar, berapa lebar sungai? Kita akan menyeberang, butuh tali, kira-kira tali berapa meter? Nah, kita kira-kira dengan rumus. Arus sungai, arusnya gede pura ya. Nah, kita ukur sebelum kita nanti menyeberang kira-kira kuadrat dengan rumus juga, dengan cara mengira-ira tinggi atau tinggi dalam sungai ini, kedalamannya berapa, jero ora toh? Nah, enggak usah jero apa ora. Nah, ini ada, ini namanya menaksir. Nah, menaksir ini ya. Ini yang kelima ya, orienteering.
orientasi. Selanjutnya PBB. PBB ini baik tidak hanya di pramuka saja, mungkin di sekolahan pun semua kita diajari. Tapi di pramuka ada beberapa, yaitu PBB dasar dan juga ditambah dengan PBB tongkat. Ini penggalang tidak boleh lupa, tidak boleh ketinggalan. PBB tongkat harus wajib kita berikan. PBB ini merupakan salah satu kegiatan keterampilan pramuka yang mengajarkan disiplinan. Wes pokok disiplin. Gerakan PBB ini mengacu pada perepang atau perepang apa toh? Ya. Peraturan Panglima TNI nomor 58 tahun 2018 yang baru. Antara lain hadap kanan, hadap kiri, lencang kanan, istirahat, hormat dan sebagainya. Itu sudah kakak-kakak semua sudah mahir semuanya. Ini ya. Tapi di pramuka penggalang ada, yaitu PBB tongkat. PBB menggunakan dengan tongkat. Nih, PBB menggunakan dengan tongkat ya. Ini harus kita berikan penggalang karena tongkat ini tidak boleh lepas dari penggalang. Hampir mau tidur aja diramu di depan tenda kalau itu kemah. Diramu di tenda, diramu di depan. Itu. Duduk berbanjar pun kita panggul, lungguh panggul di sini. Ini untuk kemudian jalan pun juga di bawah depan tongkat, disandang. Nah, kan ada diberi tongkat sandang, diberi tali itu cantel gini. Nah, kami jalan. Wah, seneng banget sambil nyanyi jalan-jalan. Ini untuk pramuka penggalang ada di kita seperti itu. Nah, sekarang yo nambahin nama aja ya toh, nama aja. Selanjutnya bentar tak putar dulu mengenai keleru ya toh. Contoh simpul. Nah, ini ada gambar ya, simpul mati. Untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering atau tidak licin. Ini simpul mati. Talinya kok kurang dawa. Oh podo. Tali ini nganggo simpul mati. Yang kedua itu simpul jangkar ya, simpul jangkar masih dalam yang sama, simpul jangkar. Untuk apa simpul jangkar itu toh? Membuat tandu, dragbar. Kita berikan simpul jangkar. Kemudian simpul anyam. Simpul anyam ini apa toh? Simpul anyam adalah simpul anyam ini gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan licin. Sing siji taline gede, sing siji taline cilik. Licin kita sambung dengan simpul anyam. Tidak licin tapi talinya nek karo licin besar kecil licin pakai anyam berganda. Pak aku raiso banyak kuliahnya dipelajari untuk simpul-simpul. Kakak-kakak lebih mahir. Ya dah. Lanjutnya lagi. Contoh kata di simpul sekarang ikatan. Nah, ini ikatan palang. Nah, jenis-jenis ikatan nanti ada di buku saku pramuka, dibuka pelajari kakak-kakak lebih mahir lagi. Ini ya contoh ikatan. Selanjutnya contoh model pioneering. Ini ada tiang bendera, ada meja, ada menara pandang. Kemudian ada lagi ya toh. Masih banyak kok 3. Kemudian contoh peta lapangan. Ini peta lapangan. Siap ya peta lapangan. Ada lagi ini tadi contoh cara menaksir ya toh. Menaksir tinggi pohon. Itu ada titik pusat bidik dilakukan dengan cara terbaring dan sebagainya. Ini mengtinggi pohon. Ini ya, ini yang terakhir tadi contoh membuat bivak. Ada bivak yang dari terpal, kemudian bivak dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan. Itu kakak-kakak siap itu ya. Pulang biar mohon maaf bisa dilaksanakan di lapangan. Salam pramuka.